Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan juga apa yang sedang kira-kira dilakukan oleh para paus, para pemain besar di belakang layar, dan apa yang sedang terjadi yang membuat Bitcoin sepertinya sekarang sedikit kesulitan untuk break dari area $52.000. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,97 triliun dolar atau turun sekitar 0,28%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 3,26% menuju 0,088 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat memang benar Bitcoin stuck di area 52 sampai 51 ribu dolar dalam beberapa hari terakhir. Tetapi kalau kita berbicara soal data di belakang layar, salah satunya adalah exchange reserve dari Coinbase. Kita bisa melihat datanya di sini. Coinbase Bitcoin supply plunges to lowest level since 2015 after 18K Bitcoin withdrawal. Jadi, teman-teman, dalam beberapa hari belakangan atau beberapa waktu belakangan, kita melihat supply yang berada di Coinbase itu terus-menerus tergerus, teman-teman. Bahkan untuk sekarang, angkanya itu sama dengan ketika di tahun 2015. Bisa kalian bayangkan, supply yang berada di Coinbase sekarang itu angkanya sama dengan ketika kita di tahun 2015. Kita bisa melihat withdrawal terus-menerus terjadi, dan tentunya ini menggambarkan betapa banyak demand yang sekarang ada di market. Walaupun tidak semuanya membeli di spot market, teman-teman, ada yang membeli di OTC market, yang tentunya itu tidak akan berpengaruh sama sekali ke harga spot. Tetapi kalau di OTC juga udah mulai start kering supply-nya, maka cepat atau lambat mereka harus membelinya di spot, teman-teman. Dan ketika hal tersebut terjadi, ya tentunya kita bisa melihat ada semacam supply shock. Ketika tidak banyak yang mau jualan, terlebih-lebih lagi halving segera terjadi, supply shock cepat atau lambat akan terjadi. Dengan catatan, demand yang kita lihat dalam 1-2 minggu ke belakang ini, selalu konstan kita lihat, stabil juga ke depannya seperti itu. Oke? Untuk sementara tentunya, berita baiknya adalah dari beberapa minggu terakhir kita melihat ada peningkatan dari segi pembelian dari spot Bitcoin ETF, teman-teman. How many people realize that ETFs bought 44,770 Bitcoin last week? This includes GBTC's selling. Jadi dalam 1 minggu terakhir kemarin, teman-teman, kalau kita totalkan secara net ya, itu ada surplus sebesar 44.774 Bitcoin yang dibeli. Ini juga sudah menghitung penjualan yang dilakukan oleh Grayscale. 44.000 dalam 1 minggu. Kita nggak usah muluk-muluk deh, teman-teman. Kalau kita ambil rata-ratanya saja, kalau kita lihat week pertama sampai week ke-6, rata-rata itu mungkin range-nya di angka 20.000. Oke, atau kalian mau lebih konservatif lagi, kita anggap 15.000 per minggu. Karena kita bisa melihat ada fluktuatif ya, kadang-kadang 16.000, 11.000, di sini minus 10.000, di week ketiga itu paling jelek, week keempat 18.000, 26.000, dan 44.000. Oke, katakanlah kita ambil angka yang konservatif, per minggu kita mendapatkan ada inflow sebesar 15.000 Bitcoin. Kalian kalikan itu dengan 52 minggu. Berapa angka yang bisa kalian dapatkan, teman-teman? Oke, beratus-ratus ribu Bitcoin itu bisa diakumulasi dalam waktu setahun. Bagaimana kalau kita bicara 2 tahun dari sekarang?
5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang? Berapa supply yang masih tersisa yang bisa ditransaksikan? Saya rasa angkanya akan jauh lebih rendah dari sekarang. So, inilah kenapa banyak orang sekarang, teman-teman, itu mulai menyadari hal tersebut dan telah menjadi seorang Bitcoin long-term holder. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai opsi juga. Artinya, tabungan kalian sekarang, teman-teman, bisa aja kalian sebagian convert ke dalam bentuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat secara fakta historis, secara eksponensial, Bitcoin dari waktu ke waktu itu value-nya bakalan selalu mengalami kenaikan. Sedangkan kalau kalian taruh di bank, ya uangnya bakalan tergerus yang namanya inflasi. Jadi, terutama untuk kita-kita yang masih muda, teman-teman, masih 20 tahun, 30 tahun, menurut saya pribadi, sangat disayangkan banget kalau kita terlalu konservatif ketika berinvestasi, teman-teman. Karena kita masih muda. Kalau toh kita gagal, misalnya, worst case scenario kita gagal di cryptocurrency, kita masih punya tenaga yang kuat. Kita masih berusia muda, masih produktif. Kita bisa mencoba hal lain. Nah, berbeda cerita kalau misalnya udah orang tua kita, gitu kan, yang mungkin sudah pensiun, sudah tidak lagi kuat untuk bekerja terlalu keras dan lain seterusnya. Mungkin mereka cenderung harus mencari investasi yang lebih konservatif. Ataupun kalau mau investasi di Bitcoin, mungkin alokasinya nggak terlalu banyak gitu. Kalau kita, ya harusnya alokasinya lebih besar ke aset kelas yang risky, yang high risk. Karena kita masih mempunyai jatah waktu yang panjang, teman-teman. Yang high risk itu nggak selalu harus kripto ya. Saham juga sebenarnya kalau kita kategorikan aset kelas itu termasuk yang cukup risky. Makanya dikategorikan kalau namanya saham itu risk on asset. Kalau risk off itu ya biasanya kategorinya mungkin emas gitu kan, obligasi, reksadana dan lain seterusnya. Nah, itu yang cenderung lebih konservatif, yang aman banget, atau deposito. Tapi tidak mendatangkan gains yang besar, teman-teman. So, itu kalian mungkin perlu keep in mind. Dan juga yang terakhir, teman-teman, ini adalah yang sedang terjadi sekarang. Berdasarkan data yang ada, ini saya nggak bisa ketemu datanya, tapi kemarin saya sempat baca, bahwa dalam 1-2 bulan terakhir, kita melihat yang jualan itu justru bukan para pemain besar, teman-teman. Tapi merupakan retail-retail yang mungkin kemarin sempat membeli di pucuk, atau mungkin sempat membeli di angka 16.000, atau bahkan mungkin ada yang baru beli di 30.000, 40.000 dan merasa profitnya sudah cukup. Mereka lah yang jualan, bukan orang-orang atau para paus besar yang jualan. Dan itu sebenarnya agak aneh menurut saya, dan disampaikan dengan baik oleh British Hodl di sini. Retail is being traditional retail right now, dumping Bitcoin into the hands of institutions and thanking God they could get out at break-even or near break-even, only to come rushing back in to buy it back after all-time highs in the FOMO of it all. I wish this one psychological pattern would end. A lot more people would be a lot richer. Jadi apa yang mau disampaikan di sini, teman-teman? Sesuai dengan yang saya sampaikan barusan, bahwa yang jualan beberapa waktu belakangan itu justru retail gitu. Dan jualannya ke siapa? Justru ke para institusi. Dan mungkin banyak yang bersyukur bisa keluar karena mungkin sudah break even, mungkin karena belinya di tahun 2021, pada saat itu harga Bitcoin 50-an ribu, dan sekarang mereka sudah break even, mereka buru-buru untuk keluar. Atau sekali lagi, ada yang baru membeli di angka 30.000, 40.000, dan merasa mungkin profitnya sudah cukup. Ada gains 20%, 10%, dan udah langsung taking profit. Padahal, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal cycle Bitcoin, kita itu sekarang masih berada di fase awal sebuah bull market. This is nothing, teman-teman. Ini belum ada apa-apanya. Tunggulah ketika kita sudah di all-time high, ketika kita sudah melihat FOMO mulai start terjadi di mana-mana, artinya kita mulai melihat pergerakan parabolik di Bitcoin diikuti oleh FOMO di kalangan retail, di mana kalian akan pasti melihat pengulangan lagi di tahun 2021. Pada saat itu saya yakin kalian pasti merasa di mana-mana sekeliling kalian itu ngomongannya semuanya soal kripto, Bitcoin. Siapapun yang mungkin kalian rasa harusnya tidak mengenal kripto, yang mungkin tidak ngerti kripto, tapi kok bisa omongin kripto gitu loh. Tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian, semuanya pada ngomongin kripto. Karena pada saat itu, tahun 2021, memang lagi hype banget gitu loh. Semua media meliput hal yang sama mengenai kripto, yang
headline-nya, semuanya sangat positif. Terlebih lagi harga yang terus rally, membuat orang banyak FOMO. Nah, masa itu belum kembali teman-teman. Kita baru berada di fase awal sebuah bull market. Tetapi ekspektasi saya, akhir tahun 2024 ini, menjelang awal tahun 2025 nanti, kita sudah akan start untuk masuk ke fase optimism. Awal tahun 2025 kita harusnya sudah bisa masuk ke fase euforia. So, itu adalah ekspektasi saya. Dan inilah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart, teman-teman. Nah, kalau kita lihat chartnya 4-hour, tidak bisa dipungkiri bahwa Bitcoin memang terlihat sangat kesulitan untuk mampu break dari area 52.000 di sini, teman-teman. Khususnya 52.400-an. Kalau di zoom in di time frame 4-hour, maka kita bisa melihat bahwa kita selalu mendapatkan rejection setiap kali mencoba untuk close di atas area 52.400. Dan sampai detik ini pun hal itu masih terus berlanjut. Dan teman-teman, kita dalam beberapa waktu 1-2 jam terakhir melihat ada semacam koreksi, oke? Walaupun kita sekarang kembali mendapatkan ada rebound yang terjadi. Nah, tentunya kita tidak boleh menutup mata akan adanya indikasi memang selling pressure di sini dan berpotensi menjadi area distribusi. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa yang kita lihat sebelumnya, teman-teman, maka pattern yang satu ini mirip dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya di sini. Double top, di sini juga double top. Dan menurut saya lebih miripnya ke ini, gitu kan? Nah, tetapi double top ini, teman-teman, baru akan valid apabila area neckline-nya ini kita jebol. Maka dari itu, sebenarnya saya pengennya Bitcoin secepatnya untuk bisa clear di atas area 52.500. Saya bisa maklumin kemarin mungkin kita tidak melihat ada volume yang terlalu tinggi karena stock market Amerika Serikat itu tutup, teman-teman. Oke? Otomatis ETF juga nggak ada inflow sama sekali. Baru hari ini kita lagi akan melihat pembukaan stock market Amerika Serikat di minggu ini, dan kita bakalan tahu angka untuk pembelian spot Bitcoin ETF di hari ini berapa. Dan apakah masih ada demand yang cukup besar untuk dapat mendorong Bitcoin jauh lebih tinggi daripada harga kita hari ini. Tetapi yang perlu kita waspadai, teman-teman, adalah adanya indikasi distribusi. Saya tidak klaim bahwa kita akan langsung crash dari sini, bukan. Tapi saya cuma mau ingatkan, please teman-teman harus waspada. Terutama kalau kalian yang sekarang baru merasa FOMO. Dan baru bertanya, kok kalau beli sekarang ketinggian nggak kok? Nah itu, kalau kalian yang masih termasuk kubu-kubu itu, nah saya coba pengen ingatkan bahwa sekarang sepertinya bukan saat yang tepat untuk terlalu optimis gitu loh. Karena memang ada indikasi bahwa kita melihat ada semacam selling pressure dan distribusi di sekitaran area ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa clear di atas area ini ya teman-teman. Maka indikasi paling baiknya adalah dari segi price action. Kalau rupanya kita memang tidak mampu bertahan di atas area neckline di sini, maka ini memvalidasi double top ini. Dan menurut saya kita akan setidak-tidaknya nyampe ke area 48.000. Oke, yang menurut saya harus kita pertahankan. Karena kalau tidak, bagi saya itu adalah sebuah pertanda yang sangat negatif, teman-teman. Karena berarti kali ini kita mendapatkan ada potensi fake out dari area high terakhir, dan itu bisa membawa Bitcoin jauh lebih rendah. Untuk pemberhentian pertama kemungkinan 44.000, kedua 40.000, atau ketiga bisa maksimal sampai ke 35 sampai 38.000 dolar. Oke. Tetapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk breakdown dari neckline ini dan kita terus mendapatkan konsolidasi di sini dan kemudian breakout, maka ini adalah berita baik, teman-teman. Karena pada akhirnya berarti kita berhasil untuk clear dari area major resistance terakhir yang berada di 52.000, dan walaupun saya rasa setelahnya pun kita pasti akan mendapatkan koreksi yang dalam, tapi setidak-tidaknya kita sudah kemungkinan akan bisa flip area 52.000 ini menjadi area support. Jadi kalau setidaknya kita bisa nyampe ke area 54 sampai 55 dan close daily candle di sana, maka menurut saya sekali lagi chance di mana kita akan break di bawah 48.000 itu sudah sangat kecil, apalagi kalau break di bawah 40.000, teman-teman.
chance-nya menurut saya tidak lagi terlalu besar, dan justru menurut saya kalau itu yang kita lihat, kita hanya akan konsolidasi di sekitaran area 50, maksimal 58 sampai 50 ribu dolar. Ini akan menjadi range berikutnya, dan kita akan start untuk kembali rally mendekati area all time high, kemungkinan di kuartal 3 tahun 2024 ini, atau paling cepat kuartal 2 tahun ini kita akan kembali ke all time high atau mendekati setidaknya all time high, dan itu akan menjadi tentunya saat-saat di mana kita akan kembali mendapatkan cobaan terakhir, yaitu adalah area all time high yang kemungkinan juga akan menghasilkan semacam rejection, tetapi saya rasa itu akan hanya short lived dan kita akan langsung break ke area all time high yang baru, kemungkinan di kuartal 4 2024 atau kuartal 1 2025. So, teman-teman, itu adalah outlook saya untuk Bitcoin. So, untuk sementara sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kalian memang pengen short pun, saya rasa harus ada validasi berupa breakdown dari area neckline di sini yang bisa kalian manfaatkan kalau misalnya kalian mau trade potensial double top di sini. Tapi sekali lagi, teman-teman, ini baru asumsi kita adalah sebuah double top dan belum akan tervalidasi double topnya selama neckline ini tidak tertembus. Banyak yang salah kaprah dan merasa bahwa, oh, ini adalah double top, berarti sekarang short kok. Tidak seperti itu. Semua setup ada validasinya, teman-teman. Oke, kalau validasinya untuk double top ini adalah breakdown dari neckline, retest, ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai short. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, jangan coba-coba. Dan kalau misalnya dikatakan, berarti long aja kok kalau nggak mau short. Ya nggak gitu juga, teman-teman. Kenapa? Karena area sekarang kita melihat memang ada distribusi. So, ini tidak ideal untuk kita long. Kalaupun mau short, harus tunggu breakdown dari neckline. Kalau kalian tidak mau keduanya, ya stay away from the market terlebih dahulu. Itu mungkin adalah jalan terbaik kalau misalnya kalian merasa ini bukan saat yang tepat untuk trade. Jangan dipaksakan. Menurut saya, kalau kita mau long, setidak-tidaknya, teman-teman, kita harus melihat Bitcoin mampu clear di atas 54.055, kemudian retest ke area ini. Dan dari sini, kita mungkin bisa start untuk mencari semacam peluang untuk long. Karena berarti kali ini situasinya sudah berbeda. Yang awalnya area di sini kita jadikan sebagai resistance, kali ini kita visit kembali menjadi area support. Oke. So, saya rasa itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan jangan sampai lupa, teman-teman, untuk menonton video altcoin Indonesia yang telah saya upload kemarin, karena ada beberapa setup di altcoin yang menurut saya sangat-sangat menarik untuk dilirik dan bisa aja menghasilkan kalian potensi cuan. Siapa tahu kalian tertarik juga dengan watchlist tersebut. Link ke channel tersebut sudah saya sediakan di kolom description. Kalian tinggal masuk dan subscribe ke sana untuk mengetahui update-update terbaru seputaran altcoin. See you in the next video. Bye-bye.